Khusus kepada Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hilal Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Ubaidillah dan contekan tolong. Ini untuk kedua kalinya saya kemarin melihatnya, yang insya Allah beserta ahli keluarganya, segenap Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hilal yang gak bisa ditatak satu-satu namanya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, insya Allah termasuk dalam golongan para mujahid Allah, yang insya Allah senantiasa dimuliakan di dunia, dimuliakan di akhirat. Kepada Al-Mukarram Bapak RW Bapak Insinyur Haji Firdaus Rojak beserta ibu, tadi kemana ibunya ya? Dan ahli keluarganya, juga yang terhormat kepada Ketua Ketakliman Dewan Dakwah kayak gitu ya, Bapak Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Hifni Asni MPDI. Mohon maaf kalau gelarnya salah menyebut, ya jangan baik. Ya, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat kepada Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu. Dan ini mak-mak semua ya? Adanya ada Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Jamurdiah Hussein. Pernah ke rumah saya beliau, Bu, yang pertama kali dulu. HP rusak black, mau ketemu seminggu yang lalu. Halo, saja lupa nama saya. Siapa ya nama saya? Maaf saya. Ya, yang namanya dunia HP nggak ada yang ngabari, dia pakai error. Kita juga bisa error dong kalau ada dokumen Islam, karena iman turun naik ya. Yang saya hormati insya Allah segenap Dewan Asatijah, tadi sudah berlalu dari pandangan kita, guru kita Ibu Ustazah Hajah Sa'idah SOI. Di samping beliau sebagai Ketua BKMT, sama saya rupanya. Saya Pulau Sono, Ustazah sebelah sini. Kalau namanya Sa'idah, bahagia apa Bu? Namanya Sa'idah udah bahagia, namanya udah bahagia, insya Allah bahagia sama. Allah bahagiakan beliau dunia, Allah bahagiakan beliau sampai akhirat. Kepada Mukarramah Bunda Ustazah Dr. Anda Hajah Jamilah, kepada Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Maskurah, Ibu RW ya, kepada Ibu Ustazah Hajah Saliyah, Ibu Ustazah Hajah Nur Lailiyah BA, Ibu Hajah Solehah. Kalau Ibu Hajah Solehah, Ibu Ustazah Hajah Solehah mau udah solehah banget ya. Ibu Ustazah Hajah Sayati, Ibu Ustazah Hajah Nuryana dari Keramayuda. Jauh Bu? Jauh salah? Jauh ya? Paling jauh saya dari Cibinong. Kepada Aminah Ustazah Hajah Khadijah, Uminah Ustazah Hajah Masnah dari Pulau Gebang, dan Uminah Ustazah Hajah Siti Rusdah SAG, segenap Dewan Pengurus Majelis Taklim Ummahat Al-Hilal, dengan tidak menyebut satu persatunya, insya Allah semua dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Kata ibu-ibu ini, saya kapan disebut? Ntar disebut di akhirat. Kalau saya perlu nyebutin atu-atu kayak begini, sampai kapan kita nanya? Seluruh jamiah hadirat ajmain, calon penghuni surganya Allah, Ibu Hajah dan para calon hajah,
insya Allah dengan tidak mengurangi rasa hormat saya nggak bisa absen satu-satu namanya. Insya Allah ntar di absen sama malaikat. Insya Allah nanti jelang sakaratul maut ditayangin. Siapa yang lagi duduk bermajelis taklim hari ini terkelihatan tuh detik-detik sakaratul maut, tayangannya diputar sama malaikat. Girang kita tuh ngelihat tayangan kayak begitu. Kan kalau duduk begini berdungsuk-dungsuk, kalau kata orang Betawi berdungsuk apa ya? Saya mau orang Betawi bu. Ya. Kelihatan kita tuh biar kata berdungsuk-dungsuk si Akulana bin Kulana. Waktu mau dicabut nyawanya dia lagi ketawa. Ada yang lagi dengerin ceramah, dengerin ngaji. Sampai udah baca ratib, baca tahlil tadi banyak banget coba ya, tahlil ratib udah dibaca tuh. Dia kira ya Allah, alhamdulillah saya ada di situ. Makanya kalau dicabut nyawa orang yang doyan ngaji, sedikit rasa sakit. Tapi lain hal kalau lagi duduk ngaji, kita yakin begitu dia lagi ngomong gini, itu apaan bajunya boleh ngutang sama saya. Belum lunas. Para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, untuk kali kedua kita jumpa di tempat ini dalam rangka silaturahim, dalam rangka thalab ilmu. Mudah-mudahan Allah ridha. Mudah-mudahan bangun dari dulu kita Allah ampuni dosa kita. Ada yang punya dosa? Orang dari pengen apa? Gue jadi empos, giran daring. Oh daring lo, ajar dari rumah. Buruan kenapa? Buruan katanya gitu. Wah mau ngaji ini, mau ngaji gitu. Bawa kita pagi buta, maka kita melek udah dosa. Dan mudah-mudahan duduk kita di tempat ini asbab diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ibu, kita tinggal di planet mana ini? Bumi. Planet ada berapa ya bu? Gini aja nanya planet saya udah lupa, saya udah lupa. Ya Allah, begitulah kita. Banyak lupanya. Minal khata adisyan, ya. Tempat salah, tempat lupa, gitu kan. Kita ada di planet bumi. Di planet bumi yang bulat ini 2000 tahun sebelum ini yang bulat dicipta sama Allah, Allah sudah tulis di Lauh Mahfuz bahwa hari ini kita kumpul di sini. Dan alhamdulillah terrealisasi. Bisa kita melihat tatapan demi tatapan guru-guru kita. Alhamdulillah. Oh, natap langsung sama dengerin dari rumah beda. Bu ya. Langkah langsung ke tempat ini, ama belajar di Google biar kata Google lebih pintar dari guru. Nanya apa dia udah tahu. Saya jalan kemarin mau buka Google kata Ustazah, perasaan ingat di sini. Karena udah kedua kali. Kadang-kadang hanya mau Google putar-putar kita bu. Belok kanan, belok kiri, dari emang nyebur. Ya Allah. Natap orang soleh, natap ibu-ibu solihah, natap guru-guru kita begini. Siapa bukan guru-guruan daripada nggak ada? Ya. Entar dikul soleh, entar dikul rahman. Turun rahmatnya Allah. Makanya kalau pengen banyak kasih sayang Allah, sering-sering duduk di majelis taklim, natap guru-guru kita. Baru natap. Kalau kita dengerin ayat demi ayat, kajian demi kajian, ilmu demi ilmu yang disampaikan. Para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita wajib bersyukur kepada Allah di setiap helak nafas kita atas izinnya duduk lagi kita di sini nih. Ya Jami kata Allah yang maha mengumpulkan. Kumpul lagi kita di sini. Mudah-mudahan dengan asbab latihan ngumpul di majelis taklim, kumpul lagi dalam surganya. Salawat, salam
dibawa olehnya. Dan mudah-mudahan kita yang ada di sini adalah umatnya Nabi Muhammad. Karena kalau kita ngaku-ngaku doang, kagak jalani, nggak distempel sama Rasulullah sebagai umat. Sebelumnya, yuk saya mengajak ibu-ibu berselawat supaya lebih anteng, ya, supaya tahu arah tujuan. Tanpa berselawat segala sesuatunya seperti di awal-awal belum sampai pada Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ibu ikutin saya ya. Pertama oleh-olehnya sholawatan, ntar ngayun-ngayun bapaknya, ngayun anaknya, pakai sholawatan. Saya dari Cibinong sampai sini berapa ya? 7.757. Banyak ntar saya kasih tahu fadilah semua. Ya Rasulullah ya Habibi kulli حبك حبيبي كل من صلى عليه صلى عليه حبيبي. Baca selawat ya banyak banget. Kemarin di sono Bu, saya bilang ya boleh baca selawat bagi-bagi. Habis baca selawat baca Aqidatul Awam, dan diajarin baca Aqidatul Awam. Enak juga ya Ustazah. Ya iya. Emang mama zaman sekarang orang TK udah pakai lagu baru inget. Saya bilang Bu aja Bu, abada'u bismillah. Bismillah. Lagi mana? Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Itu ngebit dikit ngebit dan like maksudnya makhluk ngajinya habis tahajud gitu ya. Para ibu yang akan Allah Subhanahu wa taala dah sebatas kita dalam penasaran sama Allah Cibinong. Jauh amat karena di sini juga banyak makan sholawat ya. Tadi saya dengar Masya Allah indahnya kedengaran suara-suara bersolawat. Para ibu yang diakan Allah Subhanahu wa taala. Duduk di sini mau ngapain ya kita? Mak-mak semua. Saya tanya tadi ini pengajian muslimah, umahat ya, pengajian umahat. Umahat berasal dari kata ummi. Artinya apa? Benar nih? Ibu dalam bahasa Arab. Nah, kan mau ngaji di sini nih, nggak mau ngaji niat bahas ini. Ini diajarin sama catatan tuh barusan. Ummahat, mama semua. Dan calon-calon. Dalam bahasa Arab lebih kepada keseluruhan kemuliaan seorang wanita. Padahal kalau seorang wanita yang sudah merasakan melahirkan ada dua namanya. Al-walidah. Al-walidah. Ini ngajian bulanan kan ya Bu ya? Apa al-um itu secara keseluruhan artinya dia mengandung. Pernah ngerasain mengandung? Gimana rasanya? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ingat duit bang kagak gue? Ya. Ada yang kagak mau mendatang matahari al-um. Dia ngandung. Kata Allah dalam Al-Quran di dalam surah
Luqman ayat 14. Buka ngapain ayat? Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Ayat 14 ya. Diperintahkan kepada manusia, wa wasainal insana biwalidayhi, ada walidah. Kalimat walidah apa ini walidah? Walidah perempuan yang mana? Baik dia wanita benar atau wanita nggak benar yang pernah merasakan hamil dan melahirkan. Walidah itu. Oh, zaman sekarang makan banyak tuh MBA. Apa MBA bu? Married by accident gitu ya, kecelakaan. Es cendol, es kelapa, perutnya berjendol, gak ada bapak gitu. Gue tahu, es cendol, es kelapa, Mariaman gitu. Coba ya, saya mah Siti Mariam, Siti Mariam zaman sekarang mah beda dengan Siti Mariam zaman dulu. Cetakannya Ummu Hana beda. Siapa ibu Siti Mariam bu? Ummu Hana. Ntar saya bahas lagi. Walidah adalah artinya seorang wanita yang pernah merasakan melahirkan, mengandung dan melahirkan. Udah tugas wanita yang namanya bergelar walidah adalah cuman bunting sama merojolin gitu dah bu. Baik dia perempuan benar, baik dia perempuan gak benar, yang pernah merasakan hamil dan melahirkan itu bergelar walidah. Apa bu? Cek and recheck ke diri kita sebagai barometer. Kita masuk walidah apa Kalau apa bu? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Kalau yang namanya bukan hanya dia mengandung kemudian melahirkan, tapi dia susui anaknya, dia didik anaknya, udah payah bertambah payah, capek bertambah capek, wahnan ada wahnin, lisannya selalu bersyukur kepada Allah, diajarkan anak-anaknya dengan baik, dididik dengan baik, didoakan dengan baik, mirip seperti Ummu Hana, ibu dari Siti Maryam, neneknya Nabi Isa. Oh, neneknya Nabi Isa siapa? Benar nih? Benar. Silakan ibu buka gadget ibu surah Ali Imran. Surah Ali Imran kalau nggak salah bu, tapi bu. Ya, surah Ali Imran surah ke-3 dalam Al-Quran, ayatnya ayat ke-36. Ya kita baca. Ini supaya mencetak kaderisasi anak-anak yang robbaniyah. Di zaman kan zaman gadget ibu ya. Udah gitu belajarnya pakai online. Ibu jangan langsung percaya sama anak-anak ibu. Malam-malam dia masih main, kata ibu begini, anak saya mah anteng di rumah. Diem baik. Ya Allah, saking antengnya soleh sama soleh. Kalau malam saya masuk ke kamarnya ada cahaya. Ada cahaya di balik selimutnya. Coba singkat. Ibu tahu? Nah, kamu ketahuan gitu ya? Jangan kalah sama anak kita, ya. Yuk kita baca surah Ali Imran ayat 36. Bagaimana sosok seorang Ummu Hana melahirkan seorang wanita suci, Maryam, ibu dari dari Nabi Isa. Ibu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bareng-bareng yuk. Udah ketemu Bu? Ali Imran ayat 36. Kalau saya ngajar di sana bahwa Al-Quran tuh semuanya nyimak biar matanya penuh rahmat. Ya, dia lihat tuh, dia ingat kalau udah ngeliat tulisan dia ingat. Nanti dia sholat dia baca, dia kelihatan dari mata. Karena dari mata turun ke hati, dari hati turun ke farji. Kalau matanya udah terdidik, hatinya terdidik. Kalau hatinya terdidik akan menjaga farjinya. Ya gitu teman-teman. Ya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha wa inni samaituha Maryam wa inni u'idtuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Tadi tulis. Kalau ilmu itu harus diikat dengan catatan. Kita mama di dapur, sumur, kasur, lupa mulu tuh. Tadi ngaji apaan lu lama-lama dari beduk suku apa begini hari itu gitu tanya sama suami kita. Au ya tadi apaan gitu. Karena kita masih sifatnya lupa. Ibu apa kata Allah dalam ayat ini? Ini ngajarin nama kita bagaimana sosok Ummu Maryam mengajarkan orang umuhannya mengajarkan Siti Maryam dari mulai di kandungan kemudian sampai lahir dia nggak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan lisannya penuh doa. Makanya kalau ibu-ibu yang pengen hamil lagi ini diapalin ayat. Ada yang pengen hamil lagi? Ada capek capek putus ribuan urat saraf dulu. Makanya perempuan mah banyak gampang mudah menuju surga, tapi jangan keluh kesah. Apa kata Allah? Maka ketika melahirkannya dia berkata, ya Rabb, aku telah melahirkan anak perempuan. Dari hamil ke mana berzikir pada Allah. Nggak pada kayak kita. Pengen anak solihah jinak lewat bobolan tadi ya. Numpang anak bagong lewat ya. Yang mana tuh orangnya? Udah gitu peniti, bangkai, bawang putih, cantum, pamali, udah jangan gajetan pamali. Ambil Al-Quran, banyak wirid. Apa suka kita baca nih yang namanya rawi ya? Di sini juga baca rawi ya? Di dalam kitab Fathul Ilmi As-Samadi. Kalau kita baca biasanya kitab Syarafal Anam. Kalau pas lempengan masuk apa? Wa ayyajidan bi Abdullah bin Wahb al-Amati gitu tuh. Itu kisah Siti Aminah bagaimana mengandung Rasulullah. Rasulullah lahir nggak ada rasanya. Nggak merasakan mulus-mulus kayak kita berhari-hari gitu. Apa yang diwiridi oleh seorang Siti Aminah ibu daripada Rasulullah? Qa'idhuhu bil wahidi sabari min syarri kulli jihasad. Mintanya sama Allah, bukan sama bangkai, bukan sama bawang putih dicatat-catat kita. Bacanya apa Bu? Ya bisa. Dia peneliti gede banget, kayak peneliti Bang Bunyamin itu. Ngomong-ngomong tahu itu ya. Masya Allah. Itu seorang Siti Aminah habis kulli bersyukur kepada Allah diberi kesempatan hamil. Perempuan yang merasakan hamil, Masya Allah, nikmatnya bukan main. Kata ibu gini, ngapa kata dari dulu nikah ya ternyata enak ya. Udah gimana hamilnya wahlan ada batin, tambah mainlah ya Bu ya. Kalau udah bulannya celentang salah, miring sampai itu salah, udah serba salah. Tapi dinikmati karena setiap doa orang yang dalam kondisi hamil dimustajabah dan diaminkan oleh para malaikat Allah. Ternyata gampang menuju surga ya. Jadi besok kalau ngaji saling dengan siapa ingin ke surga gitu Bu. Ya boleh sih begitu, semua juga pengen surga. Orang mabok aja mau ditanya mau kemana,
diabadikan oleh Allah. Hingga lahir wanita suci Siti Maryam. Apa kata di sini? Wa inni samaituha Maryam. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Entar kalau lagi hamil, ibu baca tuh muter-muter peluk dari kanan ke kiri. Ya, kalau pengennya perempuan, ha. Kalau pengennya laki, bu. Ustazah ngomongnya udah gini hari, saya udah gak hamil lagi. Udah terlambat, percuma. Ustazah ceramah di situ juga tidak ada yang percuma, ilmu Allah. Ibu punya anak masih kecil, ibu punya cucu masih kecil. Bu, yang namanya kita ngeliatin anak kita sejauh mata sampai pojokan jalanan selesai. Selebihnya ketutupan tembok, makin jauh, makin di bawah kendaraan, duduk dia sama guru-gurunya. Tapi sebaik-baik guru adalah ibu. I, induk. B, budi. U, utama. Makanya duduk di majelis taklim ini buat apa? Mencetak kaderisasi rabbaniyah buat anak-anak kita. Dimulai dari kita. Terus gimana caranya udah kagak penting lagi? Kalau anak mau cium tangan, ibu baca nih doa ini. Anak cium tangan, ya sama kita. Kalau kita para di pondok-pondok pesantren kalau cium tangan aja pakai cara, Bu. Bocah sekarang mau cium tangan di sini. Ada yang di sini. Dia udah kebawa sama sinetron. Nah makanya udah ada bilingual, ada bimbingan orang tua. Hati-hati anak-anak kita yang sekadar belajar lewat online, sangat mudah membuka situs-situs pornografi. Makanya kudu pinter kita bagaimana caranya supaya itu ketutup dan kebuka. Begitu belajar sama ahli IT. Belajar itu tidak sebatas udah selesai bisa baca Quran, baca sholawatan, baca golel-golel gitu. Bukan sampai situ. Terus berkembang sepanjang perkembangan zaman ini. Al-Quran dibedah sampai kapanpun nggak selesai kita. Bukan berarti kita bodoh. Saking luasnya ilmu Allah. Oh, kalau anak cium tangan ajarin di hidung. Dulu kita di pesantren ini, artinya kita hormati orang tua kita. Di balik kita hormati ibu yang melahirin kita. Di balik lagi kita hormati orang tua bapak kita. Tahu? Cium tangan dibolak-balik. Sama mau guru juga begitu. Dan sekarang coba lihat, perhatikan. Adab-adab seperti ini apakah masih lestari? Terkikis, tergilas dengan perkembangan zaman. Karena akhlak tidak dimulai dari rumah oleh ibunya sendiri. Keselamatan bangsa ini pun ibu yang jadi punggungnya, barometernya. Makanya anak itu menuntut dilahirkan oleh seorang ibu yang solihah. Orang ngaji di sini mentok semua kita akan benar-benar kita. Ibu, sudahkah kita menjadi contoh yang baik buat anak kita? Kalau anak kita cium tangan, apabila dia perempuan, ibu baca nih tadi surah Al-Imran ayat 36. Ya, kita baca bareng-bareng. Ya, anaknya nih seumpama anaknya laki-laki perempuan lagi cium tangan. Habis cium tangan, ibu doain. Ibu tiup ubun-ubunnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sama Tuhan. Sebut nama anak ibu yang lagi cium tangan kalau perempuan. Nama itu Tuhan. Ya. Ini sama Tuhan siapa? Oh ya, sebut nama ya. Wa ini. Ui juga. Ui juga. Bika. Wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki haknya diganti jadi
Bukan berubah ayat, bukan berubah ayat. Ini doa, doa. Kategorinya sudah masuk doa, mencontoh barometer sebagai Ummu Maryam, ya doa. Karena yang namanya di Al-Quran ada baik ayat yang mengandung doa, ya Bunda, seperti itu. Kita mencoba sebagai barometer, bukan mengganti ayat Al-Quran, ya bukan mengganti ayat Al-Quran. Sebagai barometer supaya kita mendoakan anak-anak kita. Kita ambil pelajaran dari Al-Quran. Oh begitu ya, ternyata seorang Ummu Hana mendoakan anaknya Siti Maryam, hingga lahirlah Maryam yang solehah, yang suci, ya. Jadi bukan Maryam, bukan es cendol es kelapa, perut bejendol kagak ada bapak, pas kondangan itu lakinya mana kok? Dia masih cemanya, mana saya mah orang kalau malam aja ada cahaya dalam rumahnya. Hati-hati. Ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diantara cara orang-orang terdahulu, orang-orang yang mulia, hingga lahirlah generasi-generasi yang bagus, yang solihah, yang soleh. Jadi dimulai dari ibu. Oh, kalau kata bahasa kita nih, pohon mah kagak jauh dari buah, kagak jauh dari buah jatuh, nggak jauh dari pohonnya gitu ya. Kalau bahasa saya mas, saya rubah buah jatuh mah jadi nggak jauh dari pohonnya, kecuali di bawah kalong, di bawah codot. Kalau kita nggak mampu, anterin anak kita ke pondok pesantren, serahkan kepada guru biar diajarin. Kita tahu kapasitas kita cuma satu, di pesantren banyak ilmu, anterin ngaji, anterin. Jangan anterin anak ngaji ibunya pakai tank top, mending dianterin. Kadang-kadang nggak dianterin kayak jelangkung. Ini anak siapa lu Tom? Pengen ngaji Ustazah, ngaji mah kagak ngapa-ngapa, tapi kudu dianterin, diserahin, diijab kabulin. Jangan ketika anak dijawab sama gurunya hukum berlaku. Dulu kita ngaji apa nimba, menuhin kolom berapa pula. Mana yang lagi udah pada mencok kemarin ini. Ya Allah, mana kau dikucak-kucak susah banget. Yang ngerasain itu ya. Zaman apa itu? Ya Allah, coba. Susah-susah kita, keringat kita di jalan Allah berarti ilmunya nempel terus. Makanya ada bait syair ini. Belajar di waktu kecil bagai mengulir di atas batu, belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Ya kan begitu ya Bu? Kalau di atas oleng. Kalau persidangan udah lamanya sahabat-sahabat berkarung-karung udah. Para ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengukir di atas batu kelihatan, mengukir di atas air kagak kelihatan. Makanya sejak dini anak-anak kita Bu, jangan sampai pada nongkrong di jalanan. Saya itu di BKMT membawahi Dewan Dakwah, di mana saya harus mendidik anak-anak yang korban LGBT, korban seks pornografi, yang sekarang sudah marak di mana-mana. Oh, kalau saya dakwah tentang begitu, ngeri urusannya. Kalau dakwah bawa laptop, bawa ini diperlihatkan dengan kondisi anak zaman sekarang. Makanya ibu harus kita protek dengan anak-anak kita. Jangan terlampau kita percaya begitu saja dengan anak-anak kita. Kalau kita nggak bisa untuk sampai mata kita dan ngikutin dia aja, maka ikat dengan doa ini. Ya, ini samaituhu atau samaituha sebut namanya. Wa inni u'iduha bika wa
kalimat roh udah tingkat tinggi ya. Makanya kalau ada robi, ini kalau lagi baca nanti tadi ya, tuh ada kalimat roh, katakan ya alimasyir minadatatiki situan gitu ya. Kalau di sana dibolehin tuh ya alimasyir minda, angkat tangannya, jangan diem baik. La tahtiki su'anna wa'afina wa'fu 'anna wa'kun lana harisuna ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Itu tiga kali ya. Ya Allah biha, kamu ibu ya. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya latifan lam yazal utubina bima nazal innaka latifun lam tazal qulubina wal muslimin ya aman pulangkan dari tempat ini. Ibu buka surah Luqman dari mulai ayat 14 sampai 19. Bagaimana pola pendidikan yang baik seorang ibu kepada anak-anaknya? Dimulai kenalkan dengan Allah, kewajibannya apa tuh ditulis di dalam Al-Quran. Para ibu, fungsi ibu, fungsi seorang yang dipatutin sebagai barometer. Makanya kalau ngomel malah sekarang kagak bakalan didengar. Dikejar kita kayak kaleng rombeng. Coba ibu ngomong sama anak ibu, nanti habis ini tolongin ibu ini ya, beli terasi, terus pulang tolong cuci kamu, cuci kaki, terus mandi. Aduh, kagak bakalan didengerin. Apalagi ibu nyuruh sholat ya. Makanya ini kalau udah dalam pendidikan ya, wastabir, udah sabar kita disabar-sabarin, itu namanya wastabir. Kalau wasbir sabar, kalau wastabir udah sabar disabar-sabarin. Inilah kita lakukan sabar, ibu lakukan sabar, guru lakukan sabar. Karena ibu adalah guru buat anak ibu. Makanya kalau mau nyuruh anak kita, ibu dulu yang kerjain, contohin. Anak lebih melihat daripada mendengar. Catat. Anak lebih kepada melihat daripada mendengar. Kalau mendengar, jin aja gedeg, Bu. Jin aja gedeg sama perempuan yang bawel. Suatu ketika ada kisah perempuan bawel banget di rumah, ngomel mulu. Yang mana ya kira-kira awalnya? Ngomel mulu, Bu. Suaminya sampai sebel. Dimasukinlah suatu hari ke sebuah sumur yang tua. Sumur tua kan kagak ada airnya ya. Ada airnya kagak? Sumur kalau udah kebanyakan kagak dipakai dia kering. Tapi kalau dipakai dia terus banyak airnya. Makanya belajar dari filosofi sumur. Sedekah, sedekah, sedekah akan nambah terus. Kalau kagak sedekah, sedekah kering kayak sumur. Oh. Suatu ketika tuh perempuan bawel ngapain tuh? Sama suaminya tuh yang dia ngomong, suaminya dia capek ngedengerin, air ceburin di lubang sumur. Abis di lubang sumur, pulang dia sampai rumah kagak ada nasi, perabotan pada berantakan, baju belum dirapiin, dia puyeng lagi, Bu. Sehari, 2 hari, ngeliat rumah berantakan dia puyeng. Nah begitu lah laki-laki. Jangankan ngurusin gituan, suruh ngangin nasi aja, kipas jalan, centong kagak. Centong jalan, kipas kagak. Coba
saudara, seirama. Karena otak kita dua-duanya jalan yang kiri sama yang kanan. Kalau nyuruh orang laki cuma sekali satu pekerjaan, udah. Kami tahu. Kalau 2-3 lupa dia bu. Karena memang sudah kodratnya laki-laki, otak kanannya doang yang jalan, yang kiri kagak. Dan kesel tuh suami, ya Allah, cerewet-cerewet biniku, ya Allah, aku masuk ke lubang sumur, tapi di rumah rapi. Kira-kira bu, dia ambil tuh sebuah galak panjang, dia lewat lagi, dia lihat lagi tuh lubang sumur, dia tengok gini. Kira-kira ada nggak tuh bu? Di lubang sumur yang tadinya ini gelap, nggak kelihatan? Ada apa kagak? Dia penasaran, ambil galak, dia masukin galak. Udah dimasukin galak ke lubang sumur panjang, dia sambung-sambung, yang keluar kepala botak. Kepala botak. Ditanya sama suaminya, siapa kamu kepala botak? Saya jin penunggu sumur. Kenapa kamu keluar, kamu ngeluarin bininya? Pusing saya di bawah. Ada bini, ada perempuan bawel. Kenapa bawel-bawel aku? Jin ini gede. Karena ibu ini yang ada sekarang. Jadi anak lebih kepada melihat daripada mendengar. Makanya ingat bu, kalau mau jadi ibu yang baik, mulai dari diri kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kebencian besar di sisi Allah. Kamu nyuruh atau kamu mengatakan sesuatu, salat, emaknya lagi sibuk main HP. Makanya sekarang sering gitu lah, melawan emak. Saya disuruh ngaji dulu, emak mau baik, emak cancingnya babe udah sampai mana di majlis taklim dari pagi saya dengerin, emak kagak ada. Apalagi kalau kita ngajak ibunya, oh ngaji yuk, jalan dah duluan. Sampai kita pulang dia masih di situ dulu. Yang mana orangnya? Tahu. Insyaallah. Mari ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah benci sama orang yang mengatakan nyuruh sedekah, begini, begitu. Hah? Indallah antakuna maratakun. Dia berkata tapi dia tidak melakukan. Model. Oh, ya sedekah apa kok? Majlis butuh ini kok nih. Ayo kok kita sama-sama. Ini nyuruh baik kita kagak. Udah kayak apa begitu? Calok dan gitu. Ayo kita tung, ayo kita ngaji di Cakung. Dia kagak, belakangan. Kita udah sampai surga dia belakangan. Tahu? Namanya apa? Kang timer ya Bu ya. Baik Bu. Tugas peran perempuan. Apa sih fungsinya Bu? Supaya melahirkan anak-anak generasi yang robani. Kita buka surah Al-Ahqaf. Ya. Surah Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bu, saya sengaja buka begini takut panjang pendeknya salah. Salah panjang, salah pendek, salah arti. Model kayak penjahit sama penjahat, beda i sama a lah. Halo? Penjahit sama penjahat. Bedanya i sama a kan? Tapi kerjaannya sama enggak? Kalau penjahit ngapain? Kalau penjahat? Ya, pertanyaan itu perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasayna al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ini sama dengan wahnan ala wahnin, ya Bu ya. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 saqra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi awji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati
Ada ya? Ini kalau usia 80 ini banyak-banyak nih dibaca nih. Ya. Apa kata Allah di dalam peringatan nih? Fungsi seorang ibu. Fungsi seorang ibu agar melahirkan generasi rohaniah. Ini di sini ditulis di dalam Al-Quran, diabadikan. Supaya apa? Supaya kita pelajari, bukan cuma dibaca doang, tapi kita pahami. Duduknya di pengaji. Oh, ya. Dan kami perintahkan kepada manusia dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Lagi-lagi sama dengan Rasulullah, perintahkan berbuat baik kepada orang tua. Makanya Bu, seorang perempuan yang belum merasakan melahirkan, sayangnya sama orang tua tidak bibir doang. Pas dia merasakan melahirkan, ya Allah Ma, ternyata melahirkan begini yang sakit. Tapi perempuan dibikin lupa. Penyakit perempuan, kata Rasulullah, lupa. Tahu beranak sakit, kenapa dia beranak lagi? Beranak lagi. Ayah gak jarang bisa ngomong gini, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, anak kedua berarti kandung lagi, lahir lagi, kandung lagi, lahir lagi, apa sampai anaknya selesai. 9 kali ngandung lahir. Padahal sebenarnya mah menyusui, gitu ya. Ya Allah, kedudukan orang tua tidak tingkat. Ketika Rasulullah ditanya sama sahabatnya Rasulullah, setelah engkau manusia yang aku utamakan, aku muliakan, siapa lagi ya Rasulullah? Kata Rasul, ummu, ibumu. Semaman ya Rasulullah, ummu, ibumu. 2. Semaman ya Rasulullah, ummu, ibu. Kenapa ibu? Telah mengandung, melahirkan, menyusui. Oh, itu ceritanya. Kalau yang namanya menyusui, mengandung, itu yang namanya melahirkan, mengandung, itu tugas perempuan. Tugas? Soalnya laki-laki nggak bisa ngandung, nggak bisa nyusui, nggak bisa melahirkan, nggak bisa ngandung. Tapi urusan menyusui, 2. Tugas 2. Tugas suami, tugas istri. Oh, tugas suami, tugas istri. Ini barangnya ada di kita. Tapi kudu diasupin dengan makanan-makanan yang menjadi kewajiban seorang suami kepada istri. Makanya ibu, kalau menyusuin begini Pak, 1 kali saya nyusuin 200.000. Kudu makan Bu, biar subuh. Ini peran kedua ini, peran suami, peran istri. Fungsi istri ini menyusui, melahirkan, ya, membesarkan, merawat, urusan berdua. Ya, perhatikan fungsi perempuan di dalam ayat ini, taat sama orang tua. Karena ridhonya Allah, bagaimana ridhonya orang? Rasain beranak gimana rasanya, Masya Allah Bu, ya Allah, nikmat banget. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, kurha wa wadatu kurha. Kalau di surah Luqman, wahnan ala wahnin, susah bertambah susah, payah bertambah payah, dan melahirkan dengan susah payah pula. Melahirkan susah payah. Ada yang lewat bawah pintunya, ada yang lewat jendela. Jendela atau jendela? Kita sabar, padahal semua udah lewat pintu. Lewat pintu semuanya, nggak ada yang lewat jendela. Cuma harus sabar. Masa mengandung sampai menyampinya selama 30 bulan.
tahun setengah ya Be? 2 tahun minimal 2 tahun. Ibu tahu fungsi ibu, jangan ibu kasih kemudian anak busuk. Oh, saking ibu jadi wanita clear apa clear? Kalau saya clear tuh harinya clearnya putih. Besok saya kagak tahu baju apa ya. Wanita karir takut kendor, ibu menghilangkan syariatnya Allah. Susui apa? Dipompa, taruh, bilang sama pengasuhan yang di rumah yang kita titipkan, kita amanati. Nanti kalau menyusu ini, karena satu hisapan ampunan dosa. Ini kagak takut kendor badan. Ntar suami saya jadi kagak cinta sama saya. Ya. Banyak jalan menuju Roma. Di rumah body language, di rumah, ya jangan body language sama orang di jalanan. Kalau hari Minggu saya lewat depan ruko banyak. Dia lebih penting bagaimana sehat jasmani tapi rohaninya dia nggak siram. Ini kita lagi senam rohani di sini. Harus imbang dunia dan akhirat, tapi juga harus tahu syariatnya. Udah paling depan instrukturnya perempuan, pakai baju apa tuh? Kayak orang telanjang. Ada lagi you can see, kamu bisa lihat dia tanpa ketek. Ya, belum dia lagi begini kelihatan dalamannya underwearnya. Ya Allah, ini tuh berpakaian tapi telanjang gitu kalau kata Rasulullah. Udah banyak sekarang. Ini hati-hati Bu. Nggak apa-apa ibu PKK, ayo kita senang. Lihat perhatikan sudut syariah yang mana. Sudahkah kita menularkan buat anak-anak kita generasi baik? Oh di rumah body language. Ingat kata Allah fungsi perempuan. Mengandung, melahirkan, menyusui sampai 2 tahun setengah. Apa sih keutamaan sampai 2 tahun setengah? Agar anak merasakan dekapan kasih sayang orang tua. Sambil ibu nyusuin dari kanan ke kiri, pakai metode lagi. Ibu baca sholawat, ibu baca ayat-ayat Al-Quran, pendengarkan di telinga kanannya surah-surah Alam Nasrah, Bina Anjal, ayat kursi, surah Toha ayat 1 sampai 5, Qul Al-Falaq, An-Nas. Tuh, cetak anak kita seperti ini. Apaan? Adieu baik. Surah apa lagi nyatain? Al-Insyirah, Inna Anjalna, terus apa tuh? Ayat kursi, kamu jatainah, surah Toha ayat 1 sampai 5. Pendengarkan sama anak kita lagi nyusuin, ustaznya lagi nyusuin. Sekarang ibu bacain sama anak ibu, lagi ngempok-ngempok anak, ngempok-ngempok cucu, baca. Ustaznya udah gede, anak saya udah kuliah. Dari lubang pintunya. Ibu wirid dulu, jangan langsung jalan sholat. Ibu tiup dari lubang pintunya. Niatin supaya anak kita soleh. Susuin sampai 3 tahun setengah. Ya. 2 tahun setengah. Ya. Ibunya mengandung supaya nyusuin sampai 2 tahun setengah atau 30 bulan. Sehingga dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun. Umurnya sampai 40 tahun. Diingetin pada kondisi 40 tahun buat kita dalam ayat ini. 40 tahun ke atas suruh ngapain? Baca itu doa. Doanya apa Buni di sini? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan dzurriyyati inni tubtu ilaika wa minal muslimin. Apa ya? Alhamdulillah.
Asbab doa ibu yang ibu dawamkan, anak kita yang masih jauh ya dari soleh dan solihah, Allah getarkan aras Allah dengan doa ibu yang tidak terhalang. Allah jadikan ini sebuah jalan hidayah. Amin ya Rabbal. Itu surat Al-Ahqaf ayat 15. Sekarang ibu buka lagi fungsi perempuan. Benar apa enggak? Allah berkali-kali nyampein surah An-Naml. Ya. Surah An-Naml ayat 19. Ya. Ayat 19. Ini surah hampir mirip doanya dengan yang tadi. Ayat 19. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Ingatin lagi sama Allah. Itu ayat hampir mirip dengan ayat yang tadi surah Al-Ahqaf ayat 19. Sekarang ayat 15, sekarang ayat 19. Itu dicatat sama ibu. Ditulis. Entar kalau ibu lagi berdoa setelah sholat, ibu baca. Ibu perhatikan ayat demi ayatnya. Fungsi seorang ibu suruh ngapain di situ? Bukan hanya sekedar mengandung, melahirkan, menyusui, mendidik, juga ibu berkewajiban mendoakan anak-anak ibu, karena doa seorang ibu tidak terhalang. Udah berapa doa itu ya Bu ya? Ini ngaji sebenarnya kagak niat mau kemarin nih ininya, temanya. Tapi begitulah cara Allah mengajarkan kita berdoa. Tawassul haq, tawassul shom, tawassul marhamah. Berapa ayat dalam Al-Quran yang menjadi barometer kita, tolak ukur buat kita agar kita terarah jalannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya Allah telah mengilhamkan dua jalan, ada fujur, ada takwa. Apa itu fujur? Jauh dari syariat Allah. Jalannya jauh dari syariat Allah. Ini banyak casingnya doang Bu, kerudungannya sampai 5 meter, 3 meter, dari taklim pada budak. Begini cakep nih. Calon penghuni surga kumpul semua, pulang dari ngaji, ngajinya jiro, ngajinya rinara, gerah mulai 5 meter dari majlis taklim udah acak-acakan. Yang mana orangnya? Diajarin kita sama corona. Kemarin Bu katanya melihat orang-orang yang bernikah pakai burdah lebih cantik dari apa itu? Ya Allah Bu, ternyata sekarang pakai burdah ditutup semuanya begitu tuh. Diajarin sama corona. Semua kalau turunkan punya hikmah Bu. Yang tadinya kita masuk masjid kagak pakai wudu, cuci tangan, lebih baik wudu. Wudu sama duduk menggugur dosa. Saya beberapa waktu lalu, Desember, Januari, Februari, dakwah langkah sedikit ke sana Bu, ke negeri beton, ke Hong Kong. Saat masa-masa Desember pandemi besar-besaran, sedang memuncaknya di sana, saya terbang ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Udah sadarkan sama Allah, berusaha mencuci tangan dan rapi, udah jaga kesehatan. Pulang saya gerak dari sana.
Oh enggak? Ibu tahu ada terjadi di sana. Di sini belum lihat orang nyotok-nyotok. Belum kelihatan, jangan. Karena kita mayoritas orang Islam yang tiap 5 waktu berwudu, dijaga tuh bersih. Dan Nabi selalu berwudu. Diajar sama Rasulullah. Kalau cinta dengan Rasulullah, ikut amanahnya, ikut yang disampaikan, jaga wudu kita. Dawamul wudu. Orang yang dawam wudu doanya mustajabah dalam penjagaan malaikat. Itu Bu, enak diajarin sama corona karena kita udah jarang menjaga wudu. Iya ya. Pulang dari Solo saya benar-benar bisa masuk ke Indonesia. Ya Allah, saya mohon ya Allah, saya jaga wudu, saya lapis dalam tersebut, pakai hand sanitizer, pakai pencuci tangan, pakai lain sebagainya. Alhamdulillah bilillah kembali ke Indonesia. Ketemu lagi dari akhir Desember, Januari, Februari saya berada di sana. Di sana orangnya patuh-patuh, kata jangan keluar ngajar di imah. Social distancing, ya social distancing. Nggak kayak kita ngayap kemana-mana. Atau jangan mendungsak. Tapi sepanjang kita yakin menjaga pola hidup bersih, insya Allah dalam penjagaan Allah. Terbang saya ke sana. Saya lihat semua sepi, jalan sepi, bandara sepi, semua sepi. Ya Allah, saya bukan dekat manusia biasa. Saya apain? Saya menghadirkan Rasul dalam lisan, dalam hati. Saya baca Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dari sayyidina Muhammad sepanjang jalan saya. Mirip kayak saya dari Cibinong ke tempat ini. Makanya yang lisannya ada Rasulullah sebut dan hatinya dihadirkan kerinduan bersama Rasulullah, insya Allah dalam perjalanan. Oh, keluarin tuh apa yang memiliki. Maindakum yanfad, maindallahi bagi. Apa yang ada pada diri ibu, ya rezeki itu yang lebih, ya itu akan musnah kalau tadi dititip Allah. Ya, maindallahi bagi. Kalau dititip Allah, insya Allah akan. Ya Rasulullah ya Habibi, kulli min habbat habibi, kulli min salla alaihi, salla alaihi habibi ya Rasulullah ya Habibi, kulli
ayat 19 dan surah An-Naml ayat 15. Wiridin ini Bu, ilmu maka perlu banyak, itu dipakai yang sedikit, insya Allah menyelamatkan kita di akhirat. Ya, nggak jadi tuntutan nanti di hadapan Allah. Kita jaga keluarga kita jaga anak-anak kita dengan doa, karena doa seorang ibu kepada Allah tiada terhijab, tiada tertolak. Ya, dimulai dari ibu salihah, dimulai dari ibu yang paham dengan ilmu agama, maka akan melahirkan anak-anak generasi yang soleh dan solehah. 3 ya Bu ya, udah banyak tapi gitu dulu 3. Insya Allah Bu ya, di lain waktu ketemu lagi apa dia zikro atau ketemu lagi di tempat lain, insya Allah bila manfaat ambil, ya manfaat buang ya, karena tempatnya kurang, tempatnya salah pada manusia, sempurna milik Allah. Makanya perlu berguru banyak seperti ini, banyak bertanya akan membuat kita tidak tersesat dalam jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kiranya ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan ya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Tutur kata yang kurang berkenan di hati ibu, maklum saya mah orang Betawi, kalau ngomong ya, wah sekalian doa pada. Baik Bunda, kata panitia sekalian doa bersama. Kita tundukkan kepala sejenak, hadirkan hati. Bagi yang pernah haji umrah, bayangkan kita berada di depan Ka'bah Allah. Atau bagi yang pernah haji atau umrah, bayangkan kita sedang berada di Ka'bah. Dan saat ini hanya orang-orang pilihan yang bisa ke sana. Dan mudah-mudahan segera berlalu pandemi ini, kita bisa berziarah ke makam Rasulullah, kita bisa beribadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita latihan diri kita, tundukkan kepala untuk masuknya ibadah kita ya. Jangan lihat kiri kanan, tujuan kita hanya Allah, tapi atau maksud Allah terlebih aku alhamdulillah wa a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunub. Astaghfirullahaladzim wa liwalidayya wa lijami'il muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbi Allahumma ya Allah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan tunjina min al-aqwali wal afat, wa tuqina biha jami'al hajat, wa tutahhirna biha jami'as sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala al-jannah, wa tuballighuna biha as-salawat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Innahu sami'un qarib. Kau mendengarkan segala permohonan ya Allah. Kau mendekat saat kami mendekat kepada-Mu. Kau bilang kami mendekat kepada-Mu dengan berjalan. Begitu cepatnya Kau mendekati kami dengan berlari ya Allah. Ketika kami mendekati dengan berlari, maka Engkau begitu cepatnya ya Allah, secepat kilat kami sadarkan dalam tatapan-Mu ya Allah. Ujibu laqad qalbil hajat, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah. Kami mohon ya Allah, selamatkan kami semua yang ada di sini, baik di dunia sampai akhirat nanti ya Allah. Putaran roda yang berputar menuju tempat ini, kendaraan yang kami gunakan ya Allah, langkah kaki yang kami ayun menuju tempat ini, karena kami ingin keselamatan di dunia, kami ingin keselamatan di akhirat, merujuk kepada ilmu ya Allah yang ada di tempat
fil jasad. Ya Rabb, sehatkan jasmani, sehatkan pula rohani kami ya Allah dalam taat kepadamu. Wajiyadatan fil ilmi, ya Allah, tambahkan ilmu kami, ilmu mengenalmu, semakin takut dan tunduk kepadamu ya Allah. Mubarakatan fi rizki, berkahi rizki kami ya Allah. Ilmu yang kami barusan dengar menjadi ilmu yang manfaat ya Allah. Rizki ya Allah, agar kami bisa tebar kembali dengan anak-anak kami, keluarga kami ya Allah. Kami semua ingin selamat ya Allah. Berikan rezeki pula kepada kami suami yang soleh, yang mengajak kami ke surga nanti ya Allah. Padanya lah surga kami ya Allah. Ridho dari suami ya Allah adalah membuka pintu-pintu surga untuk hamba ya Allah. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami anak-anak yang soleh dan solehah, penyejuk mata kami memandang ya Allah, yang telah memberikan mahkota terindah untuk kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang hafidh wal hafidhah, cinta dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, akhlaknya akhlak Al-Quran ya Allah. Berikan rezeki kami seperti itu ya Allah. Banyak permintaan kami ya Rabb, ya Rabb, tapi Kau tidak pernah jenuh ya Allah. Ya Rabbana, barakatan rezeki, taubatan qoblal maut. Berikan kesempatan terindah untuk kami ya Allah, kesempatan terindah ya Allah, kesempatan taubat yang Kau terima ya Rabb. Taubatan nasuha kami ya Allah. Sungguh banyak dosa-dosa yang kami tumpuk dari kami membuka mata kami, kemudian kami tertidur dan membukanya kembali ya Allah. Dosa sengaja tidak sengaja, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, dari akhir balik hingga saat ini bahkan yang akan datang ya Allah. Dosa mata, dosa tangan, dosa kaki, dosa kemaluan ya Rabb, kecuali Engkau siapa lagi yang mampu ya Allah. Astagfirullahaladzim min kulli dhanbin azim ya Rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah. Terima taubatan nasuha kami, taubatan qoblal maut, taubat sebelum pintu kematian hadir untuk kami ya Allah. Dengan taubat yang Kau terima ya Rabbal alamin. Rahmatan indal maut, rahmat-Mu, kasih sayang-Mu pada detik-detik kematian untuk kami ya Allah. Dengan kasih sayang-Mu lah ya Allah, mudahkan lisan kami ya Allah, mengucapkan kalimat sebagai pembuka pintu surga-Mu ya Allah. La ringankan seringan-ringannya detik-detik sakaratul maut kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Rasul mulia mengingatkan kepada kami bahwa dahsyatnya sakaratul maut seperti 300 bahkan 600 cambukan pedang. Ya Allah, tak sanggup dan tak kuasa kami ya Allah. Jadikan kami duduk di tempat ini mudahnya, ringannya sakaratul maut untuk kami ya Allah. Ya Allah, bimbing kami dalam taat ya Allah, bimbing kami dalam taat ya Allah, panjangkan usia kami dalam taat ya Rabbal alamin. An-najata minan nar wal 'inda al-hisab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbawna shaghara wa li jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum
dan solihah ya Allah. Ampuni keduanya ya Allah. Ampuni ibu hamba ya Allah, sakitnya mengandung melahirkan hamba ya Allah. Ya Allah, lelahnya menyusui hamba, mendidik hamba ya Allah. Tak pernah berhitung-hitung ya Allah. Air susunya tak pernah bisa tergantikan dengan harta sebanyak apapun yang kami miliki ya Allah. Ampuni keduanya ya Allah. Ampuni dosa ayah hamba ya Allah. Lelah mencari nafkah, mendidik, membesarkan kami ya Allah. Terkadang perkara subhat dia lakukan, ampuni ya Allah. Sungguh naif kami ya Allah, suka menghardiknya ya Allah. Ambillah ia telah wafat, jadikan ini ya Allah. Jadikan ini penerang dalam kuburnya, terampuni segala dosanya. Jadikan kuburnya rawdah min riyadil jinan ya rabbal alamin. Inni mamlubun mantashir wajbur qawmi munkasir wajbah samli mudasyuran nakanta rahman muqtarir waqfini ya kafi fa'anal abdul muftakir. Kami lemah, kami miskin ya Allah, kecuali Engkau yang mengkaya kami. Engkau ya Allah yang beri kekuatan kepada kami, Engkau yang mencukupi kami ya Rabb. Jauhkan kami dari segala bala musibah ya Rabbal Alamin. Di tengah kondisi seperti ini berkahi hamba ya Allah. Cukupkan berkahi ya Allah kehidupan hamba ya Allah. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nayyid. Inna syirka la zulmun azim. Wa wallahu yuridu julman lil ibad. Faqudi adabirul qawmil ladzina dhalam. Ya Allah, jauhkan hamba dari sifat-sifat jolim. Duduk hamba di tempat ini ya muhawilul ahwal, hawil hali ila ahsanil ahwal bihawlika wa quwwatika ya aziz ya muta'al ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atika ala wajhikal karim. Kau gantikan sifat buruk ke hamba ya Allah, duhai yang membolak-balikkan setiap keadaan, jauh lebih baik keadaan kami dari hari-hari sebelumnya. Kami mohon ya Allah, tetapkan pula hati kami dalam din agamamu, dalam ketaatan kepadamu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, Kau kumpulkan hari ini bersama di majelis kemuliaan-Mu, Kau kumpulkan kembali kami dalam surga-Mu ya Allah. Rabbi ij'alni muqimas salati min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Allahumma ij'al awladana min ahlil khair wa la taj'alhum min ahli syarri wa dhar. Ya Allah, jadikan anak-anak kami penunjuk mata kami. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbana, sungguh banyak permohonan kami di haqqi Sayyidina Muhammad. Oh harusna bi ainika la tanam. Waqtufna bi kanafika la dhilla wa qudratuka 'alaina fala tahlik wa anta suqatuna wa raja
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.